Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana la raiba fihi hudan lil muttaqin wa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ighfir lana dhunubana wa iftah lana abwaaba rahmatik wa nawayna an na'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu alaihi ajma'in. Amrin ya khawalil anbiya wa mursalin wa khulafa'ir rasyidin sahabati wa tabi'in wa tabi'in wal ulama'i wa sadat anbiya wa mursalin wa jami'il awliya wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa tabi'ahum sayyidina muslimin wa muslimin wa mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Husni asatidna wa asatidatina menjadi kalau maqasidna ya qadil hajat asyik maqasid al-hajina fi din wa dunya wa ta'ammalna ya rabbal maulana. Allahumma ya muhawwil ahwal hamil ahwalana ila asin hal innaka taqdiru wa la ta'ala kulli khusus. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa sallimna bi syafa'atil Qur'an wa shfi maradana bi jahil Qur'an wa tamim amalana bi barakatil Qur'an wa hawwin 'alaina sakaratil maut bi jahil Qur'an wa ahlana wa dhurriyyatana min hamil wa hafizil Qur'an wa 'ala hadhihi niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kembali kita bisa hadir bersama dalam kegiatan kajian rutin kita Kamis sore. Dan sore hari ini tentu Kamis keempat kajian tahsin Al-Quran, dimana kita kembali akan mengupas satu surah dari surah-surah pendek yang biasa kita bacakan dalam salat dari dimensi tahsin Al-Quran, meliputi ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasar, ahkamul waqaf wal ibtida, makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian ginayah dan adabul tilawah. Mudah-mudahan kebersamaan kita di sore hari ini senantiasa dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu benar bahwa al-jama'atul rahmah, kebersamaan itu adalah rahmat Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insyaallah dan kebaikan dari Allah. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya di akhir zaman. Al-hadirat rahimakumullah, sebelum masuk ke agenda tahsin kajian kita sore hari ini, mengingatkan kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, sudah memasuki bulan Zulhijjah. Bahkan hari ini sudah masuk tanggal ke-3 kalau kita mengikuti hasil sidang isbat pemerintah. Tanggal 3 sekarang.
bagi Indonesia. Karena ditetapkan satunya adalah hari Selasa, Rabu 2, Kamis 3. Berarti puncaknya ya dari 10 hari awal Zulhijjah, tanggal 10-nya jatuh pada 29 Juni 2023. 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Juni. Iya, Juni. 29 Juni 2023. Tadi kedengarnya Juli gitu. Juni. Bulan Zulhijjah ini bulan terakhir dari 12 bulan. Tahun Komariah ini bulan terakhir, bulan ke-12. Nah, bulan ke-12 ini, Zulhijjah ini pertemuan dua kelompok bulan yang istimewa yang Allah sebutkan, Allah suratkan di dalam Al-Quran. Pertemuan Syahrul Ma'lum dengan Syahrul Hurum. Bulan-bulan yang dimaklum, bulan haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu disebut dengan Syahrul Ma'lum. Dalam Al-Qur'annya Ashhurum Ma'lumat, bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah untuk perjalanan ibadah haji. 3 bulan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di selain ada Syahrul Hurum, minha arba'atun hurum dalam surah At-Taubah. Mana yang 4 itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, itu ya. Rajab itu bulan hurum yang terhormat, yang dihormati, yang dimuliakan. Nah, Zulhijjah ini pertemuan dua kelompok bulan ini. Berarti istimewa ya, luar biasa tuh. Kalau kita beramal di bulan ini, beramal di pertemuan dua bulan yang luar biasa yang Allah khususkan, Allah sebutkan kelompoknya di dalam Al-Quran. Di sisi lain, baginda Rasul pun mengingatkan kita, ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari, gitu ya, al-amal salih, kalau seseorang melakukan amal saleh, beramal saleh, ahabbu ilallahi fihinna, lebih dicintai Allah di dalamnya, min hadhil ayyam, daripada hari-hari yang ini, min hadhil ayyam, dari hari-hari yang ini. Artinya awal Zulhijjah ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, asyhur awal min Zulhijjah, adalah hari-hari yang kalau kita beramal soleh, termasuk amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu siapkan ya, siapkan diri kita untuk beramal soleh. Setidaknya di 10 hari pertama yang istimewa ini, yang secara khusus Rasulullah sebutkan, ini hari-hari yang beda dengan hari yang lain. Amalnya mau amal soleh apa? Ya mana terserah ya. Mau saum silakan. Di beberapa daerah mah masuk 1 Zulhijjah langsung saum. 9 hari itu saum, 10-nya kurban. Hari ke-10 kan karena haram kan, haram. Waktunya Idul Kurban tanggal 10 haram berpuasa. Yang diharapkan kan tanggal 10, 11, 12, 13. Itu 11, 12, 13 disebut dengan hari tasyrik. Tanggal 10 hari nahar, yauman nahar. Kemudian 11, 12, 13 hari tasyrik. 4 hari itu diharamkan berpuasa, diharamkan saum. Walaupun sudah biasa saum, pas tanggal itu tuh tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 itu biasa saum. Pas datang hari Senin atau pas Ayyamul Bid gitu ya, tanggal 13-nya, atau pas puasa Daud, hari-hari berpuasa, bayahna 4 hari itu haram berpuasa. Jangan sok soleh gitu kira-kira gitu ya. Merasa paling sok. Saya udah biasa puasa bela haram. Haram. Jangan maksain, haram, udah tinggalkan saja. Tidak melaksanakannya, di situ ada kebaikan. Melaksanakan, di situ ada dosa.
Tuh, ada yang puasa 9 hari boleh? Ya boleh, dengan tujuannya menghidupkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tidak ada dalil khusus tentang puasanya, tapi ada dalil umum tentang amal soleh di 10 hari pertama. Dan Rasul telah menyebutkan amal soleh yang mana. Mau sahur itu amal soleh, mau sedekah itu amal soleh juga, mau baca Al-Quran amal soleh. Nah, di antara pesan Nabi kan begitu kepada para sahabat. Kalau beramal soleh itu diantaranya adalah target, schedule. Target, schedule. Harus ada targetnya, ada schedule-nya. Ya. Kalau tidak target, tidak schedule, lewat. 10 hari lewat aja, nggak ada amal soleh. Kalau ditarget, saya targetnya sedekah setiap hari berapa? Targetkan. Sedekah. Kalau tidak setiap hari, hari apa? Saya hari Jumat aja lah sedekahnya sekian juta bagi kebutuhan orang. Misalnya targetkan, terus schedulekan. Kalau tidak ditarget schedule, hilang tuh waktu teh, hilang 14. Mau baca Quran? Baca Quran, targetkan, schedulekan. Targetnya mau berapa kali khotam? Udahlah 10 hari 1 kali khotam misalnya. Berarti kalau 10 hari 1 kali khotam, 1 harinya berapa juz? 3 juz. Nah, setelah tahu 3 juz 1 hari, schedulekan. 1 juz beres salat apa? 1 juz setelah sholat ini. Setengah juz tidak keribuh ya. Nah, itu schedule. Dapat tuh tercapai tuh 1 khotam dalam 10 hari. Targetkan, schedulekan. Itu pesan-pesan tersirat dari baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam pesan amal. Yang saum sudah jelas, yang mentargetkan saya mah 9 hari saum. 10-nya karena haram. 9 hari kalau saum, puncaknya tanggal 9 ya, Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah, saum Arafah. Sebelumnya tanggal 8 boleh saum tarwiyah. Kalau tidak bisa 9 hari, kalau saum silakan laksanakan 2 hari, tanggal 8, tanggal 9 Zulhijjah. Hitungannya hitungan bulan di kita atau di luar negeri? Di kita. Hitungannya di kita. Berarti nanti untuk kita nih yang Indonesia yang mengikuti isbat, ya hasil sidang isbat, saum tarwiyah, saum Arafahnya hari Selasa dan hari Rabu. Kamisnya Idul Fitri. Aduh 2 hari gak sempat kayaknya. Minimal jangan sampai lewat tanggal 9. Minimal jangan sampai lewat tanggal 9. Saum Arafah. Wasuila Rasulullah SAW an saumi yaumi Arafah. Ditanya Rasulullah SAW tentang puasa hari Arafah oleh Abu Qatadah. Ini dari Abu Qatadah, mutabaqun alaih. Qala yukafirus sanatal madiyah wal baqiyah. Saum Arafah ini adalah saum yang bisa mengkifarati, menggugurkan, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi jangan sampai ketinggalan. Di cirian di rumah kalendernya cirian. Minimal di hari itu di tanggal 28 berarti ya. Tanggal 9 Zulhijjah kasih tanda. Kasih tanda saya mau usaha di sini, mau saum, jangan sampai kelewatan malamnya. Ingat lagi sahur kalau bisa, kan ya? Karena sahur itu ada keberkahan. Nah itu mengingatkan saja. Ini ada hari-hari yang istimewa dan kita sudah berada di hari-hari yang istimewa ini. Jangan sampai lewat. Nah, silakan itu mah individu masing-masing targetnya di mana, ya disiapkan selama 10 hari ini apa yang akan dilakukan. Tentu puncaknya kalau punya saat, punya kesempatan, ada biayanya, ya bisa membeli hewan kurbannya, berkurbanlah di tanggal 10. Berkurbanlah. Apa kata Nabi? Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diwajibkan untuk berkurban, tapi sunnah buat kalian. Nah buat kita mah sunnah. Walaupun sunnah ini sunnah muakkad, sangat dikuatkan, sangat diagungkan, sangat dianjurkan. Kata Nabi, man lahu sa'atan. Kalau
Walam yudhi fala yaqrabanna musalla. Dan juga man kana lahu sa'a. Tidak ada pakai kana. Yang punya kesempatan tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat. Nah, begitu istimewanya berkurban. Dia punya sa'a, kesempatan, punya kesiapan, ada biayanya berkurban. Insyaallah. Karena kurban bukan setahun sekali. Emang setahun sekali ya? Bukan seumur hidup sekali. Tapi boleh setiap tahun kalau punya. Setiap tahun. Nah itu saja, mengingatkan saja supaya tidak lewat nih. Ya, 10 hari pertama ya istiwa supaya tidak lewat begitu saja. Nah, disiapkan dengan amal. Nah, insyaallah saya sendiri mentargetkan untuk baca Qurannya 10 hari khatam gitu ya. Khatam. Nah, 10 hari khatam. Dan yang lainnya. Saumnya minimal 89 begitu ya. Targetkan tuh. Saumnya minimal 89. Sedekahnya besok hari Jumat berkah. Di mana sedekahnya? Di mana wes sedekahnya bebas ya. Harus ada target. Di sedekahnya siap. Saumnya, baca Qur'annya, zikirnya dan sebagainya. Silakan masing-masing menyiapkan doa amal saleh untuk mengisi 10 hari pertama yang luar biasa istimewa. Ahabbu ilallahi fihi. Lebih dicintai oleh Allah kalau kita beramal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Siap, kita awali dengan murajaah surah Al-Fatihah bersama-sama dan kita akan lantunkan dengan irama jiharkah. Nah, ya, kita lantunkan dengan irama jiharkah. Haji harkah teh. Yale 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 yale. Nah, itu mulanya siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, tinggi-tinggi segitu. Tinggi. Coba kira-kira ada ibu di mana tadi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cukup? Lanjut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, saja familiar ya lagunya. Ya, itu jiharkah. Itu masih jiharkah kasar itu ya. Polanya masih pola kasar. Jadi kalau dilembutkan nanti akan lebih berasa senduknya dari irama. Yang konon katanya ini irama yang disukai oleh Nabi, paling sering dibaca dipergunakan oleh Nabi ketika membaca Al-Quran saat mengimam. Wallahu a'lam. Surat yang akan kita tahsin sore hari ini adalah surah Al-Lail. Nah, dibuka surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Bulan yang lalu, sejak Kamis keempat adalah surah Ad-Duha. Dan sekarang surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Sudah ada? Oh, harus cepat kiriman surat-suratkannya. Pendek. Sebelum ad-duha,
al-lail ad-duha. Kita ulis ibadah yang pertama dengan membaca berulang satu kali. Dan bacaan ini sudah disesuaikan dengan kaidah tahsin Al-Quran, ya, bagian-bagian yang menopang tahsin Al-Quran yang sudah disampaikan, yang 7 bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna 'alaina lal huda. Inna 'alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum naran talaqqa. Fa anzartukum naran talaqqa. La yaslaha illa al-ashqa. La الذي كذب وتولى. الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى. وسيجنبها الأتقى. الذي يؤتي ماله يتزكى. الذي يؤتي ماله
wajhi rabbihil a'la illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda alhamdulillah. Itu setidaknya kalau membacakan surah ini, bacalah seperti yang sudah ibu bacakan barusan ya pada sore hari ini. Dan kalau ini dibacakan dalam sholat dan merasa aduh agak kepanjangan nih, gitu ya, agak kepanjangan nih, maka silakan boleh ini dibagi menjadi dua. Jadi satu surat ini bisa dipakai untuk 2 rakaat. Di mana pemotongan yang tepat atau berhenti yang tepat atau pembagian yang tepat. Nah, untuk rakaat pertamanya sampai pada fasanuyassiruhu lil usra. Nah, sampai di situ. Nah, nanti rakaat kedua dimulai dari wa ma yumli. Wa ma yumli. Dan kata Imam Sahal, nah, salah satu sahabat Nabi, ya. Kalau pembacaannya dimulai dari tengah surat, nah, ya, artinya bukan dari awal surat, maka tidak harus lagi membaca basmalah. Karena disunahkan itu adalah di awal surat. Ya, kalau tengah-tengah rakaat pertama bismillah walail, rakaat kedua berdiri langsung beres waladhdallin amin langsung wa ma yumni anhu maluhu idza taradda. Jadi nyambung ya, menyambungkan rakaat pertama dengan rakaat kedua, bacaan surat di rakaat pertama ke rakaat yang kedua di satu surat dibagi 2. Jadi tidak usah lagi membaca basmalah, apalagi isti'adah, karena isti'adah pun dalam sholat disunahkannya hanya pada rakaat yang pertama. Ingat ya, di isti'adah disunahkannya hanya pada rakaat yang pertama. Setelah beres iftitah, nah sebelum Fatihah itu disunahkan membaca isti'adah. Membaca isti'adah. Karena iftitah ayatnya teh wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, gitu. Seterusnya. Dan isti'adah pun itu disirkan ya, disirkan bacanya, dilembutkan, tidak dijaharkan. Termasuk basmalah di sebagian pendapat juga disirkan, termasuk yang dipergunakan di dua tanah suci Mekah dan Madinah, disirkan. Kalau kita benar-benar berada di belakang imam, nah, saya berada di belakang Syekh Mahir, Syekh Juhaini di tempat yang khusus sebesar Masjid An-Nur ini. Lulusan antara Rukun Yamani Hajar Aswad, di belakang kedengaran. Gitu, bismillahnya kedengaran. Cuman kan mic-nya kan di depan jauh. Kalau tidak dijaharkan ya tidak masuk ke mic, seolah-olah tidak baca basmalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru langsung kencang suaranya. Tidak basmalah masih menunggu. Bagi kita di belakang kehalang satu saf itu kedengaran baca basmalah, kedengaran. Jadi basmalah tetap dibaca oleh sebagian imam ya, karena tidak sempat semua imam bisa di belakangnya. Sekali-kali bisa di belakang imam, pas lagi imam terdengar tuh suara basmalah ya, disirkan, dilembutkan. Langsung yang terdengar keras adalah surah Al-Fatihah dari Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, terdengar suaranya keras. Nah, kalau di kita mah dari basmalah dikeraskannya, ya. Kita sudah standar, ya. Dari basmalah. Kenapa? Sebab kita menggunakan qiraat Imam Asim, lihat Imam Hafaz, dan ikuti pemahaman bahwa basmalah merupakan satu ayat dari surah Al-Fatihah
yang juga disamakan dengan ayat-ayat berikutnya, berarti ya dijaharkan saja semuanya, dibaca jahar semua. Begitu, silakan dibagi dua. Ada yang pernah baca ini di salatnya? Ada? Sekali-sekali sih Pak. Baca? Ya, bisa dia. Ya, itu kalau makna panjang bisa dibagi dua. Dibagi dua. Silakan dihafal sekali-kali. Nah, ini cocok nih kalau dibaca karena walail berkaitan dengan malam, bisa dibaca malam-malam. Nah, kalau malam ini mungkin dibacanya untuk sholat isya. Nah, ya sholat isya bisa nih bagi dua. Hafalkan heula can hafal mah. Atau kita bacanya di sholat subuh, di sholat subuh. Sholat subuh. Ada wan nahari idza antara malam sholat isya atau sholat subuh bisa dibaca. Bebas sebenarnya mah bisa kapan saja dibacanya ya, bebas sebenarnya. Kalau mau di tempat-tempatkan. Siap. Kita telah bersama. Lumayan cukup panjang, artinya sebagian saja hal-hal yang harus perlu diperhatikan ya, sangat-sangat perlu diperhatikan. Artinya kalau kira-kira aman kita lewat. Hasil survei tidak terlalu banyak masalah kita lewat. Atau diperkirakan di sini kemungkinan bakal banyak yang salah, nah itu kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Ayat pertama secara dasariah kita lihat, kita pandang hampir tidak ada yang mungkin salah di sini kecuali pada gin yang sukun. Nah, itu ya, pada gin yang sukun. Apa kesalahan yang sering terjadi di situ? Dipantulkan. Hati-hati yang masih suka memantulkan huruf-huruf yang bukan huruf qalqalah. Wal-laili idza yaghsha. Yaghsha. Tahan ya, jangan sampai mantul. Wal-laili idza yaghsha. Rasakan tekanannya ada ke ini ya, ujung tenggorokan ini ya. Mendekati elak-elakan. Tidak mantul. Dari sisi akam huruf, ya, mad wal qasar dan seterusnya insyaallah. Hanya dari sisi sifatul huruf tadi, sifatul huruf ya, ya Allah tidak dipantulkan, ya ditahan, ya, tekan ke tenggorokan, ya, ke tempat keluarnya makharijul huruf juga di sini. Di makharij dan sifat huruf dari gha. Ya, yang kedua mulai di sini ada alif lam syam. Dari sisi ahkamul huruf, ya, hukum-hukum huruf ada alif lam syamsiyah. Wa tekan ke nun, kemudian ditahan di nunnya, jangan terburu. Jangan terburu-buru. Wan nahari idza tajalla. Coba 1 2 3. Wan nahari idza tajalla. Wana alif lam syamsiyah, alasannya alif lam bertemu nun, ya, alif lam bertemu huruf nun. Hurufnya ada 14, dikumpulkan 8. Bismillahir rahmanir rahim. Iftani amda su'adon min sursyari fadil kiram. Ayat tadi ada cari di bawah alif lam. Ada. Sap, diulang lumayan. Walaupun satu. Itu cara menyusun ya, menemukan kaidah. Hukum bacaan, kemudian alasan, yang biasanya hurufnya, kemudian kaidahnya. Itu biasa tiap malam kalau dulu masih kecil di kampung begitu. Nanti bisa juga diterapkan di anak-anak di sini di GMM ya, tajwid.
gitu. Hukum bacanya apa? Alasannya apa? Hurufnya berapa? Termasuk hukum apa? Jumlahnya ada berapa dan sebagainya. Terus kalau diulang-ulang hafal ya. Gitu ya. Apalagi kalau masih anak-anak tersimpan lama insyaallah. Nah, kalau belajar sudah dewasa mah bayangna lah udah tahu. Minimal ayeuna we bareng-bareng kan ya besok pohon dia. Kita ulang ya. Nah, hukum bacanya alif lam syamsiyah. Alasannya alif lam bertemu huruf nun. Hurufnya ada berapa? 14. Dikumpulkan 8 Tibsum masil rahman tahus Dibdani'an Da'su'aton Nimsur syarifan Dilkirom. Hukum alif lam sendiri terbagi berapa? 2. 1 alif lam ya, 2 alif lam boleh dibalik alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Tapi kalau sesuai dengan kaidah tadi ya alif lam qamariyah dulu baru alif lam syamsiyah. Jadi masukkan dikenal juga dengan idgham syamsiyah, masukkan ke nun. Tahan nunnya, kenapa? Karena di situ ada gun, ada gunnah. Gunnah artinya dengung. Hurufnya ada berapa? 2. Apa saja? Nun dan mim bertasydid. Nun dan mim bertasydid. Digunakan, didengungkan 2, bahkan sebagian di qiraat sampai 3 harokat. Dengungkan nun. Tahan dulu, jangan terburu-buru. Kemudian masih di ayat yang kedua, berhati-hati kembali diingatkan tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Za, ya, za. Jangan sampai terlalu dekat dengan za sehingga terdengarnya za. Iza, itu kan? Iza tajalla. Seharusnya iza, lembutkan. Iza, tempelkan ujung lidah dengan ujung gigi bagian atas, ya, ujung gigi. Ujung lidah, ujung gigi. Iza wan nahari iza tajalla. 1, 2, 3. Wan nahari iza tajalla. Ayat ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Paling di bagian akhir ikhfa itu pun sama ditahan ya. Posisinya posisi sa. Di atas sa ada tanda panjang. Hati-hati kalau membaca. Dianggapnya berarti ini panjangnya panjang. Gitu ya. Kan ada tanda yang panjang. Berarti panjang nih bisa sampai 6 harokat. Ingat itu kalau di wasol. Kalau di wasol, kalau berhenti mah kembali ke 2 harokat. Ya, ke asal mad 2 harokat walaupun di atasnya ada tanda halis gitu ya. Tanda panjang mad jaiz. Abaikan saja itu. Abaikan saja tandanya. Ambil 2 harokat kecuali kalau disambungkan. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Itu baru bisa 2 sampai 6 harokat kalau diwasolkan. Kalau berhenti di ayat ketiga waqaf, abaikan tanda halis itu. Tanda panjang majaiz abaikan. Baca panjang 2 harokat. Ayat 3, ayat 4 sama bagian awal perhatikan gun. Ini yang masih sering kurang terperhatikan gun ya. Dari sekian kita banyak memperhatikan bacaan Quran, yang termasuk paling kurang perhatian adalah gunnah. Yang pertama, yang kedua ikhfa. Yang pertama gunnah, yang kedua ikhfa. Itu masih kurang perhatian. Masih asal gitu kan, asal dengan disamakan dengan tasydid yang lain.
Sementara guna harus didengungkan, ditahan di beberapa harokat, ya 2 harokat sampai 3 harokat. Inna sa'yakum la syatta. Mim, hati-hati dengan mim sub. Ini ahkamul huruf, hukum mim mati. Ini ahkamul huruf nih, hukum mim mati. Ya, hurufnya dari huruf hijaiyah 28 dibagi 3. Ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi, ada idhar syafawi. Yang ini idhar syafawi. Ya, yang ini idhar syafawi. Kalau idhar berarti jelas. Kalau jelas berarti tidak boleh ditahan. Dibacakan harus jelas. Satu ketuk saja. Inna sa'yakum la syatta. Sa'yakum. Ya ada mim bertasin. Jadi ya, bisa kata mim bertasin nanti kalau begitu ya. Jangan ditahan. Kalau sudah ada pada selain nun dan mim, maka cukup ada penekanan saja. La syatta. La syat. Tidak usaraan. Ditahan ada usaraan, udah coba. La syatta. Cukup satu ketuk. La syatta. Ada penekanan. Harus ada penekanan, apalagi kalau nanti berkaitan dengan illa. Sebab antara ditekan dengan ditekan artinya berubah ya. Illa dengan illa. Ila kepada, illa kecuali. Ini sangat berubah sekali. Jadi harus berhati-hati dengan tasydid. Ya, tetap berhati-hati dengan tasydid. Nah, perbedaannya tadi itu ada yang ditahan jika itu dengung seperti pada guna, ada yang cukup hentakan saja, ya. Hentakan saja. Di situ membuktikan ada syiddah. Dan ini cukup lumayan di beberapa bagian memberikan makna yang besar, ya. Syiddah itu pengaruhnya besar. Tadi contohnya di ila dan illa, kan gitu ya. Ila dan illa itu perubahannya sangat besar sekali. Kita harus berhati-hati. Ila kepada, illa kecuali. Jadi tekan illa kecuali. Maka berhati-hati dengan tasydid. Jangan sampai lewat, ya, sampai terabaikan. Ayat 4. Ayat 5. Fa'amma man a'ta wattaqa. Sama. Ini juga di bagian awal. Di situ ada apa? Guna. Kalau orang susun kayak tadi. Diawali dengan hukum bacaan, alasan, huruf, kemudian kaidah. Siap kaidah. Wa gunna miman. Ayah. Wa gunna miman summanunan syuddida. Yang itu. Mayan satu-satu Walaupun tidak sampai hafal. tidak wajib ya. Hafal tidak wajib. Yang wajib ain membaca Al-Quran dengan tajwid, mempelajarinya wajib kifayah, hafal kaidahnya tidak wajib. Tidak wajib. Cuma itu menunjang. Coba sama-sama. Fa'amma, hukum bacaannya guna artinya dengung, alasannya mim bertasydid. Huruf guna ada berapa? 2. Yang pertama nun bertasydid, yang kedua mim bertasydid. Baca panjang 2 harakat. Kaidahnya wa gunna liman summa nunan syuddida wa sammi kulla harfa gunnatin badal. Hafal? Ya biasa. Sakit dihadirinkan bari masak kan. Lanjut ayat ke-6.
wa saddaqa bil husna. Aman. Sepertinya di situ ya. Ayat ke-7, fasanu yassiruhu lil yusra. Nah, ayat ke-7 berhati-hati. Saya sendiri pernah tertukar dengan ayat ke-10. Fasanu yassiruhu lil yusra. Atau diulang deui. Nah, gitu ya. Diulang saja lagi kalau waduh, kayak ngajekan dia ya teh. Nah, itu karena dekat sekali. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil usra. Kan dekat beda sedikit, tapi artinya beda. Bertolak belakang. Yusra mudah, kalau usra sulit, susah. Kan 180 derajat itu bertolak belakang. Jadi harus hati-hati ya. Manya anu jalma anu bageun, anu takwa, anu percaya ke akhirat, susah manya atuh kan tenyingkron. Nah, anu medit. Nu medit gitu kan ya. Sombong, pendusta, tidak percaya akhirat. Oh, digampilkeun ku Allah teh asup surga. Kan itu pantes. Itu pantes. Jadi hati-hati di situ saja ya. Ayat ke-7 ini hati-hati tertukar dengan akhir dari ayat ke-10. Tertukar. Fasanu yassiruhu lil yusra. Lil yusra sama dengan fasanu yassiru yusra. Nah, jadi dengan makna yang sama. Itu ayat ke-7. Berhati-hati. Bagian awal. Ayat ke-8 sama bagian awal, kemudian tambahannya adalah bagian tengah mamba. Di situ ada apa? Iqlab. Ya, iqlab yang hanya satu-satunya hurufnya yaitu ba. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka ini termasuk dalam kaidah ahkamul huruf. Di selain ahkam huruf, di situ ada juga ahkam mad. Ya, wal qasr, bacakan panjang jangan singkat. Yang mambakhila tapi tahan dulu. Sekedar info. Nah, sekilas info. Di atas ba ada tanda mim kecil. Dan ibu akan menemukan dua tanda mim kecil kalau membaca Al-Qur'an. Nah, jadi ya, kalau membaca Al-Qur'an akan menemukan dua tanda mim kecil. Tanda mim kecil yang pertama ekornya ke bawah. Tanda mim kecil yang kedua ekornya ke samping. Apa perbedaannya? Kalau tanda ekornya ke bawah, si mim ekornya ke bawah, ini menunjukkan iqlab. Iqlab. Ya. Sementara kalau mim kecil ekornya ke samping, itu tanda waqaf. Yaitu waqaf lazim, ya, waqaf lazim wajib berhenti, harus berhenti. Nah, itu perbedaannya. Jadi sama-sama mim kecil, ya. Yang satu ke bawah ekornya, yang satu ke samping. Yang ke bawah tanda iqlab, yang ke samping tanda waqaf lazim, harus berhenti. Jadi kalau menemukan mim kecil ke samping, siap, berarti di situ harus berhenti. Nah, jangan bablas, ya, jangan bablas, harus berhenti. Ekor ke bawah, oh berarti mah bukan tanda waqaf. Di salah nanti fasanu yassiruhu lil yusra wa amman. Tanda kecil jadi man berhenti di situ. Jangan, itu bukan tanda berhenti. Itu tanda iqlab. Maksudnya adalah suara nun, suara tanwin diubah menjadi suara mim. Ya, iqlab itu artinya menukar. Nah, ya, iqlab itu menukar. Menukar suara nun, suara tanwin ke suara mim saat bertemu huruf ba. Gitu. Ayat 8, ayat 9 aman, insyaallah tidak ada yang perlu dibahas panjang. Kemudian ayat 10 tadi jangan sampai tertukar bagian akhirnya dengan ayat 7 fasanu yassiruhu lil usra, jangan sampai tertukar fasanu yassiruhu lil yusra. Artinya ketika baca surat ini harus berhati-hati di dua ayat ini, ya, ayat ke-7 dan ayat ke-10. Jangan sampai tertukar. Berhati-hati. Intinya begini,
Yang pertama kita baca lil yusra. Nanti yang keduanya lil yusra. Satu aja ingat-ingat. Yang pertama kita menemukan fasanuyas. Ingat aja, oh ini yang pertama nih, fasanuyasiruhu lil yusra. Nanti ketemu lagi fasanuyasiruhu lil usra. Yang kedua, posisinya saja ingat, posisi pertama, posisi kedua. Yang pertama yusra, yang kedua usra. Ayat ke 11 tidak ada, kecuali ada pada bagian sebelum akhir manuhi. Di situ ada mad sila tawila, tapi tidak terlalu krusial. Kenapa? Dipanjangkan 2 harokat saja sudah cukup. Artinya ini tawilah panjang, lebih panjang lebih bagus. Manuhu 2 harokat, anu manuhu ida, tetap juga tidak jadi masalah karena batasan awalnya adalah 2 harokat. Panjangkan 2 sampai 6 sama dengan mad jaiz munfasil. Di bagian akhir hati-hati juga sama dengan ayat yang ketiga tadi, ada tanda panjang di atas tuh, tanda mad jaiz. Karena melihat ada tanda mad jaiz, dibaca panjang. Manuhu idza taradda. Gitu. Salah eta teh. Ngeunaheun salah ya. Kenapa salah? Kan itu ada tanda panjang. Itu teh kalau di wasol. Kalau berhenti mah 2 harokat saja. Idza taradda 2 harokat saja. Ayat ke-12 hampir sama dengan sebelumnya. Perhatikan saja itu guna ya. Madlin alaina, tekening alaina begitu ya. Alaina. Lal huda jangan dipantulkan lal huda. Lal jelaskan. Ayat ke 13 sama aman-aman saja, tidak ada banyak yang perlu diperhatikan. Insyaallah bacaan sudah bagus. Fangzarutukum narun talarqa. Nah, tinggal ada ro sukun. Nah, seperti biasa diingatkan, ro tafkhim itu posisinya mulut kita posisi melafalkan huruf ro dengan harokat fathah. Fa'anzaru. Nah, itu ya posisinya o. Fa'anzartukum. Dia bukan fa'anzartukum, tapi fa'anzaru. Nah, posisi o langsung posisi mulut kita. Seolah-olah fa'anzartukum, fa'anzaru. Posisi ya, bukan dibaca o, posisinya. Fa'anzartukum naran talaqqa. Itu saja. Perhatikan. Nah, ayat ke-15 akhir sama dengan ayat ke-17 akhir. Itu kan patahnya patah biasa. Dibaca panjang apa dibaca pendek? Kan gitunya pertanyaannya. Kalau di atas kan ujung-ujungnya wastagna patah berdiri, dirhusna patah berdiri, yangsha patah berdiri. Kok yang ini mah patahnya tidak berdiri? Ini adalah penyempurnaan penulisan. Mushaf kita ini sudah mushaf penyempurnaan. Di ayat-ayat yang ada dihilang-hilang, yang kira-kira merusak dihilangkan. Tanwin ketemu kedepannya teh huruf ya, alif lam dibuang tanwinnya, langsung tambah nun, kasih kasroh. Kita sudah dipermudah sama pentasih Quran kita ya. Bacaannya sudah sesuai kan? Kenapa itu tidak dipatah berdiri? Takutnya dibacanya panjang. Illal asqal lati gitu. Ya. Bisa dibaca panjang. Padahal ya, ketika disambungkan dibaca pendek. Maka tetap saja itu dibaca panjang. 2 harokat di ayat ke-15, ayat ke-17 baca panjang 2 harokat. Walaupun patahnya bukan patah tapi di situ ada alif renghol, ada alif renghol. Ya, seperti halnya yang sudah kita bahas, ya.
rijalan katsiran wa nisaan. Tanwin tidak ada tidak ada alif, ada alif tanwin. Diwakafkan, tetap dibaca panjang dua harokat. Dan karena tidak ada tanwin dimatikan. Nisa keliru. Gitu ya. Sama dengan ini. Mau berdiri tidak berdiri, ayak riengkol entong. Gitu ya. Bahasa kampung teteh alif rengkol entong. Ini nah ngarananya. Alif bengkok. Alif bengkok. Nah, di sok. Alif bingkang. Servisan. Servisan. Nah gitu ya. Ngareol tah itu alif itu teh. Nah, karena itu alif berarti dibaca kalau wakof. Kalau disambung hilang mad tabi'i. Kalau disambung hilang langsung masuk ke elam. Tuh ya, masuk ke elam. Sama dua-duanya masuk ke elam. Di ayat ke-17 juga jangan lupa di situ ada tanis sakinah dibaca hamas. Wasayujannabuhal atqa. Kalau ingin lebih aman, ya, saya sendiri biasanya ayat yang ke-15 disambung dengan ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 saya sambung dengan ayat yang ke-18. Kalau disambung aman, gak ada masalah, gitu ya. Wasayujannabuhal atqa alladzi, otomatis aman gitu. Ya. Tidak berselisih panjang atau pendek, ya udah pendek kalau disambungkan mah begitu. Atqa hamas. Posisinya mulut kita suaranya ke ta. Jadi ke mahraj ta dulu baru dikeluarkan hembusan anginnya, bukan langsung ke c, ya. Atqa enggak ada mahraj c, enggak ada, ya. Yang ada ta kemudian keluarkan hembusan anginnya. Gitu ya, kita dulu. Mahrajnya ta. Baru keluarkan anginnya. Ya. Wasayujannabuhal atqa. 1 2 3. Sayujannabuhal atqa. Bukan tapi jadi ngajius jurusan habis. Jadi bukan kece ya, bukan kece. Kete ada hembusan angin. 18 Salaman ayat 19 juga tidak ada masalah, hanya pada min itu ada nun bertemu nun. Nanti kalau ada pertanyaan nih kuis ya, kita sudah semat. Li ahadin indahu minni. Hukum bacanya apa kira-kira? Idgham bigunnah, betul. Ada yang jawab? Minni. Idgham mutamatsilan. Betul apa salah? Betul. Minni. Bucek. Idgham mislan. Betul apa salah? Grup A. Minni. Idgham mini. Nah, idgham mini cenah mah eta teh dikiaskeun kana idgham mini gitu. Idgham mini mim ketemu mim. Idgham mini nun ketemu nun dikias gitu. Boleh saja. Oh, jadi itu jangan sampai nanti kalau diberikan pertanyaan itu jawabannya berbeda, salah. Berarti kalau bilang salah, belum memahami. Ini ada beberapa hukum dalam satu kalimat ini. Ada idgham bigunnah, kan ya? Ada idgham mislan atau mutamatsilan, ya. Ada bisa juga disebutnya idgham mini. Dan di situ juga ada gunnah pada nunnya, begitu ya. Ada gunnah, tapi tersambung dengan mati berarti idgham bigunnah. Jadi boleh pilih yang mana? Idgham bigunnah atau idgham mislan. Huruf yang sama. Tahan pada nun yang bertasydid. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Nah, ya. Tinggal qalqalah. Di situ ada qalqalah 2 ya.
hati-hati saja. Illa wajhi, illa wajhi. Itu mad wajib muttasil, berarti otomatis itu mah wajib dibaca panjang 5 harokat. Illa batigha wajhi rabbihil a'la. 1 2 3. Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Tutup. Wala sawfa yarda. Ra. Ingatkan lagi posisinya. Ra. Yaw. Nah, bukan yar. Yaw. Wala sawfa yarda. 1 2 3. Wala sawfa yarda. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita baca berulang bersama dengan irama nahawan. Ya, terakhir. A'udzu billah. Ya, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bagian yang tadi. Wal laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum naran talaqqa. Sambungkan dua ayat. La yaslaha illa al-ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuha al-ashqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Wa sawfa yarda. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Itu silakan yang belum hafal, ingin menghafal, dihafal perlahan. Sudah hafal, dimurojaah dalam sholat. Sholat bukan untuk menghafal Quran, tapi bisa untuk murojaah hafalan Al-Quran supaya tidak hilang lagi hafalannya, pakai dalam sholat. Kalau belum hafal dipakai sholat kalah bingung katanya. Ulang tamas-tamas sholat nak. Ya. Jangan baca yang belum hafal, yang sudah hafal dimurojaah. Bukan ngapalin, malahannya konsentrasinya buyar. Bisa merusak kekhusyuan sholat. Mudah-mudahan ada manfaat dari kajian kita sore hari ini.
Baik itu pengingat di bagian depan dan pengajian tasir untuk memperbaiki bacaan dari surah Al-Lail. Dan tentunya Allah yang membuka segala pintu manfaat dan pintu rezeki ilmu buat kita semuanya. Mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah dan menjadikan ilmu yang manfaat. Amin ya robbal alamin. Terus Allah tambahkan keilmuan kepada kita sehingga kita pun menambah keberjalanan hidup dengan ilmu. Insyaallah diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dikembalikan kepada teman acara. Yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang bisa kita semangat atau apa dipakai untuk memperbaiki membaca Al-Quran. Tutup dengan akhir majelis dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu